Shalom. Shalom. Ya, bagaimana Pak Gunadi? Bisa dimulai kah? Ya, dimulai ya. Mulai aja ya, dengan doa ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapak Surgawi, pada jam 4 petang ini kami hendak acara webinar dalam Zoom bersama-sama saudara-saudara kami yang menyempatkan diri dalam acara Zoom petang hari ini bersama Dr. Hanas. Tuhan berkati beliau, Tuhan berkati kami semua, sehingga yang mendengar dan yang membicarakannya sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Ya, selamat petang. Tema pada siang hari ini adalah tentang kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Oleh Bapak Dr. Hanas, silakan Bapak Dr. Hanas untuk memberikan penjabarannya. Terima kasih. Selamat petang. Silakan. Ya, shalom kepada kita semua. Shalom CMC Businessman Fellowship. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di hari Minggu ini bisa berkumpul bersama kembali di Zoom ini. Kita berterima kasih kepada Reverend Dr. Gunadi Gunawan bersama dengan tim yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama saya dengan Dr. Hanas DTH dalam seri khotbah 7 langkah Kristen sejati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama berjudul Merdeka di dalam Kristus, yang kedua dimuridkan bagi Kristus, yang ketiga hidup berpusatkan Kristus, yang keempat bertumbuh di dalam Kristus, dan hari ini secara khusus kita akan berpikir bersama-sama bersaksi tentang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang lebih jauh, agar kuasa kasih Allah dinyatakan dengan dahsyat atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan akan memberkati kami dengan cara-Mu yang sendiri. Engkau ajaib, dahsyat, hebat, dan luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman Businessman Fellowship ini. Kami berdoa, biar Tuhan berbicara secara langsung apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu turun dengan limpahnya. Siapapun yang bersama-sama dengan kami hari ini Tuhan, pasti diberkati Allah, mengalami terobosan yang dahsyat dalam bisnis, mengalami banyak mujizat, mengalami kasih sayang dan berkat Tuhan yang melimpah, karena kami mengutamakan Engkau sebagai anak-anak-Mu. Dan kami berdoa, kemuliaan kuasa kekuatan Tuhan dicurahkan dengan limpahnya atas kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi orang Kristen yang sejati, seperti yang menjadi impian-Mu, biar menjadi kenyataan atas hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Hamba-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan, pakai dengan kuasa-Mu, Roh Kudus berbicara dengan jelas, taruh sabda-Mu dalam lidah bibir mulut hamba-Mu, sehingga disampaikan penuh dengan wibawa dan otoritas Tuhan. Dan kami percaya, kebesaran kasih anugerah dan berkat Tuhan melimpah atas kami. Hamba berdoa sembari pemberitaan firman Tuhan disampaikan, siapapun yang mendengarkan, apapun yang menjadi pergumulan kepentingannya, Allah kami yang penuh cinta dan penuh kasih, Immanuel, God with us, hebat, dahsyat, dan luar biasa atas kami. Terpuji nama-Mu, berbicaralah kami siap dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iklan dengan judul apapun kebutuhan Anda kami penuhi. Itu iklan yang menarik. Melalui iklan itu diharapkan tersedia apapun juga yang dibutuhkan oleh setiap orang yang membacanya. Makanan tersedia bagi yang lapar, kesembuhan tersedia bagi yang sakit, pendidikan tersedia bagi yang bodoh, rumah bagi gelandangan, gaji yang besar bagi pengangguran, jodoh bagi yang jomblo. Wow, keren sekali iklan tersebut. Iklan tersebut merupakan upaya untuk mempromosikan sesuatu guna mencapai tujuan. Namun setelah dicoba oleh beberapa orang untuk bergabung mengikuti program tersebut, seperti iklannya yang spektakuler banget, apapun kebutuhan Anda kami penuhi, ternyata berbeda-beda kesaksiannya.
Ada yang berkata kesaksiannya, iklan tersebut tidak terbukti. Ya namanya juga iklan, promo. Banyak ngecapnya daripada benernya. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan iklan yang dijanjikan. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita mempunyai alasan yang kuat mengapa kita mengiklankan atau bersaksi tentang Yesus. Roma pasal 1 ayat 14 sampai dengan 17 menjelaskan hal tersebut. Saya akan bacakan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bersaksi tentang Yesus Kristus. Apanya sih yang kita saksikan? Kenapa sih kita bersaksi? Gimana caranya kita bersaksi? Itu menjadi penting sekali sebagai orang percaya. Setelah kita melewati 4 tahapan khotbah, merdeka di dalam Kristus, tidak ada lagi orang percaya yang diperbudak oleh dosa. Dimuridkan bagi Yesus, mendedikasikan kehidupannya untuk mengerti kehendak Allah. Kemudian hidup berpusatkan Kristus, menjadikan Kristus sebagai Christ center, di mana Tuhan bertahta di dalam hatinya. Bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi pribadi seperti yang diidamkan Kristus. Hari ini kita masuk step yang kelima, yaitu bersaksi tentang Yesus Kristus. Dari teks Roma 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, maka kita mendapati beberapa hal penting terkait dengan bersaksi itu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, bersaksi tentang Kristus karena hutang penebusan. Ini menjadi alasan yang begitu strong kenapa orang itu harus bersaksi. Apa yang menyebabkan orang harus bersaksi tentang Yesus? Karena Yesus itu sendiri menjadi penebus. Kita bersaksi tentang Kristus karena kita punya hutang kepada penebus itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 14 berkata, aku berhutang. Hoteletes. Artinya debtor. Ini berkaitan apa? Hutang berkaitan dengan dosa. Dikatakan, aku berhutang terkait dengan dosa. Baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Nah, Paul dalam kesempatan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Injil telah membuat Paul dan kita berhutang kepada Yesus Kristus karena Kristus itu sudah menjadi penebus. Kolose pasal 2 ayat 13 berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Nah, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, Tuhan sudah menghapus hutang kita. Kristus sudah mati di atas kayu salib, melunasi hutang dosa kita, di mana setiap orang percaya tinggal menerima penebusan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Injil telah membuat kita berhutang kepada orang Yahudi. Artinya, melalui orang Yahudilah
Tuhan gunakan media atau sarana untuk penebusan. Itu sebabnya Roma 15 ayat 27 bagian B berkata, sebab jika bangsa-bangsa telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Maksudnya saudara-saudara, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang awal-awalnya menerima atau memahami tentang Tuhan. Seturut dengan itu juga, orang-orang Yahudi ini, walaupun ada yang menolak, tapi tidak bisa disangkal bahwa kehadiran Yesus sebagai seorang Mesias berkat orang Yahudi. Saya tidak bermaksud mendukung penyalipan, membenarkan penyalipan dikerjakan oleh orang Yahudi sehingga jika Yesus tidak disalib oleh orang Yahudi, maka tidak ada keselamatan. Bersyukurlah kepada orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Saya tidak, bagaimanapun juga orang Yahudi. Enggak. Tidak bahwa salah pencet. yang menghentar Yesus menjadi juru selamat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita bahwa karena hutang itulah maka kita bersaksi. Artinya apa, saudara? Kita tidak bisa mengerjakan keselamatan itu dengan sendirinya. Yesus datang menjadi manusia, menemukan kita sebagai orang berdosa. Yesus datang sebagai pribadi yang betul-betul sama dengan manusia. Ia diam di antara manusia, hidup bersama dengan manusia, menjalani kehidupan seperti yang dilakukan oleh manusia. Akhirnya dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita berhutang terhadap perlu dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tidak ada berhutang terhadap pun perlu memahami bahwa hutang itu dipahami dengan sangat apabila kita memberitakan. Ini penting, saudara-saudara. Hutang apa? Hutang penebusan. Darah Yesus membeli kita. Darah Yesus menebus kita, yang membuat kita menjadi milik Allah. Yang membuat Tuhan melihat bukan lagi diri kita sebagai orang berdosa, tetapi darah Yesus yang membungkus, menutup, menghilasmos hidup kita, yang membuat kita disebut sebagai orang-orang percaya ataupun anak-anak Allah. Tidak ada cara lain bagi kita sebagai orang percaya untuk menyatakan syukur terima kasih kepada Tuhan, kecuali adanya pengertian yang jelas bahwa kita berhutang karena dosa. Kita tidak menyelesaikan, kita tidak membuat sesuatu yang bisa menolong diri kita sendiri, kecuali Kristus melakukan itu kepada kita, dan itu adalah hutang. Hutang itu adalah hutang penebusan yang hanya dikerjakan oleh Kristus. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tidak ada cara lain kecuali kita berbicara tentang hebatnya karya penebusan itu sampai kapanpun juga. Saudara, ini penting buat kita. Injil telah membuat kita berhutang kepada Kristus yang adalah penebus dosa kita. Pada bagian yang kedua, kita bersaksi tentang Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang menyelamatkan. Ayat 15 sampai dengan ayat 16 berkata, sebab aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah dunamis.
Injil adalah power, might, strength, force, ability, capability daripada Allah. Injil yang adalah dinamis itu menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama, orang Yahudi dan juga orang Yunani. Menarik sekali saudara-saudara. Paulus berbicara tentang Injil, kabar baik. Apa sih sebenarnya Injil atau kabar baik itu? 1 Korintus 15 ayat 3-4 menjelaskan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu apa? Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik seperti apa? Kabar baik yang menjelaskan berdasarkan kitab suci. Artinya sesuatu yang tidak dibuat-buat, tetapi kebenaran yang bersifat absolut. Yang sudah pernah dinubuatkan sebelumnya dalam perjanjian lama, kemudian digenapi dalam perjanjian lama baru, bahwa Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci. Bahwa Kristus telah dikuburkan dan bahwa Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersaksi itu intinya hanya pada Kristus dan tidak ada yang lain. Yang kita mau sampaikan dari sekian banyak usaha kita, sekian banyak pengorbanan kita, sekian banyak waktu yang kita menggunakan, tidak ada lain. Senternya, pusatnya, fokusnya hanya bicara Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit. Jika kita bisa menyampaikan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka itu artinya kita sudah memberitakan Injil. Namun jika sudah berbicara panjang lebar, belum sampai pada percakapan tentang Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit, maka sesungguhnya kabar baik itu, Injil itu belum sampai pada orang yang kita injil. Injil adalah keselamatan. Jadi Injil bukan hanya kabar baik, tapi Injil juga adalah keselamatan. Nah, hari ini saudara, setidaknya ada 4 kebenaran tentang keselamatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, keselamatan adalah iman atau faith plus nothing. Iman tanpa apa-apa. Galatia 1 ayat 8 berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kena anatema. Orang yang menyampaikan keselamatan itu selain iman. Ngeri sekali. Paulus memposisikan dirinya sebagai orang yang begitu luar biasa. Dia berkata, kalau ada dari antara kami ini sebagai komunitas-komunitas rasul ataupun orang percaya, bahkan malaikat dari surga yang berbicara keselamatan, faith plus something, faith plus action, faith plus sesuatu, maka sesungguhnya itu adalah Injil yang lain. Maka sesungguhnya itu terkutuklah orang yang mengajarkan hal tersebut. Ini penting sekali saudara-saudara. Saya kira teman-teman sahabat yang sudah bersama-sama dalam program Soteriology and Spiritual Life dalam 12 kali pertemuan sangat paham apa yang dimaksudkan tentang salvation itu. Yang kedua, keselamatan itu adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan tidak hanya berbicara faith plus nothing. Tetapi yang kedua yang perlu kita perhatikan, keselamatan adalah kasih karunia. Artinya, bukan merupakan usaha, bukan merupakan perbuatan, tapi merupakan hadiah, merupakan anugerah, merupakan pemberian yang sebenarnya tidak bisa diusahakan atau diraih oleh manusia itu sendiri. Itu sebabnya disebut kasih karunia. Tanpa berbuat apapun juga, cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka keselamatan itu sampai pada setiap orang. Menarik sekali Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini penting buat kita sebagai orang percaya mendalami yang namanya salvation. Bagian yang ketiga, salvation atau keselamatan itu bersifat absolut. Jadi mutlak adanya. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Menarik sekali kalau kita perhatikan kitab Roma ini. Istilah kamu akan diselamatkan, sotese, merupakan verb indikatif future passive. Orang kedua singular dari akar kata sozo. Artinya to save. Karena ini adalah merupakan bentuk kata kerja indikatif. Itu menunjuk pada satu kejadian yang tidak bisa tidak, pasti terjadi. Ini bukan merupakan pilihan, ini bukan merupakan kemungkinan, tapi ini satu kondisi yang dialami oleh orang percaya karena merupakan kehendak Allah. Jadi istilah sotese ini yang digunakan di dalam Roma 10. Kamu pasti akan diselamatkan pada ayat 9. Sebaiknya diterjemahkan. Kamu pasti akan diselamatkan. Nah, untuk diri sendiri kita berkata, sotesomai, artinya, saya pasti akan diselamatkan. Ketika kita berkata kepada orang lain, sotese. Ketika kita berkata kepada diri sendiri, sotesomai. Artinya, saya pasti akan diselamatkan. Keselamatan akan yang pasti. Pasti yang akan. Jadi tidak bisa tidak, pasti terjadi. Yang keempat, Injil yang adalah keselamatan itu ingin menjelaskan bahwa keselamatan itu mencakup seluruh waktu atau bersifat permanen. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mengapa kita mengatakan bahwa keselamatan itu mencakup seluruh waktu atau permanen adanya? Yohanes 5 ayat 24 ini memberikan garansi jaminan. Perhatikan penjelasan ini. Istilah metabebeken yang merupakan verb indikatif perfect aktif orang ketiga person, maksud saya, itu diartikan ia pasti telah. Karena perfect itu diterjemahkan telah atau dulu pernah pindah. Kapan? Di masa lalu. Dari dalam maut ke dalam hidup. Walaupun orang itu menerima Yesus hari ini, tetapi peristiwa penebusan itu sudah terjadi di masa lalu. Walaupun aktifnya orang itu terima Yesus saat ini, tetapi sesungguhnya di masa lalu dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu bicara pas. Kemudian yang kedua, istilah exe merupakan verb indikatif present aktif orang ketiga singular. Diterjemahkan lagi, ia pasti
sedang, terus, menerus mempunyai. Apa artinya? Di masa kini dan seterusnya sampai Yesus datang di angkasa menjemput kita sebagai salsalenya. Kita terus menerus mempunyai. Mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal. Di masa lalu, kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di masa kini, kita mempunyai hidup yang kekal. Bersama dengan Tuhan sampai kita berjemu dengan Tuhan di angkasa. Menarik sekali. Kemudian istilah yang ketiga adalah ok erketai. Istilah ok artinya tidak, erketai itu merupakan verb indikatif present middle, orang ketiga singular. Sehingga diterjemahkan, ia pasti sedang terus-menerus tidak turut dihukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi di masa datang kita tidak dihukum, di masa kini sampai Yesus datang menjemput kita sebagai salsalenya kita mempunyai hidup yang kekal. Di masa lalu kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu sebabnya keselamatan itu mencakup seluruh waktu atau bersifat permanen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya betapa pentingnya kita bersaksi. Bersaksi karena kita tahu tidak bisa tidak, keselamatan itu harus diberitakan. Kita menggunakan seluruh kemampuan, anugerah ataupun berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Paulus bahkan mengambil statement yang patut didengarkan pada saat ini. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa Paulus berkata celakalah aku? Karena dia tahu, paham banget bahwa keselamatan itu harus diberitakan. Di luar Yesus tidak ada sorga. Hanya di dalam Yesus ada sorga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Dan Paulus juga berkata hal yang sama dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata salvation merupakan hal yang sangat penting di dalam hidup setiap orang. Itu sebabnya kita bersaksi. Kalau Anda tidak dipanggil sebagai pelayan full time untuk menjadi misionaris ataupun penginjil, maka setidaknya kita mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan tersebut agar Injil dapat diberitakan. Bagaimana orang bisa memanggil nama Kristus kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana ada orang yang diutus kalau tidak ada yang mengutus? Yaitu orang-orang yang punya hati memberikan dukungan di dalam pelayanan, sehingga Kristus digemakan, banyak jiwa yang dimenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersaksi tentang Kristus dimulai dengan bersaksi tentang Kristus karena hutang penebusan. Yang kedua, bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan. Maka yang tidak kalah pentingnya pada bagian yang ketiga adalah bersaksi tentang Kristus dengan hidup yang benar. Ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar dikaios. Benar adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman atau yang disebut pisteos. Jadi orang benar dikaios akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya
Karena Injil artinya karena berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus membuat dia bisa hidup benar. Tanpa kekuatan Injil yang menyelamatkan, orang itu tidak bisa hidup benar. Keberimanan dimulai dari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu. Setidaknya ada 5 alasan mengapa kita memberitakan Injil. Karena Injil itu begitu hebat, begitu luar biasa yang membuat kita harus menyaksikannya. Setiap orang percaya tanpa terkecuali dengan penuh kesadaran harus menyampaikan kabar Injil yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Perhatikan, ada 5 alasan yang menyebabkan kita harus memberitakan Injil atau kabar baik. Yang pertama, saudara-saudara, Injil membuat setiap orang percaya menjadi manusia baru. Atau new man, menjadi manusia Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bukan tambal sulam. Ini bukan percampuran. Tetapi ini merupakan bentuk penancapan benih ilahi di dalam diri setiap orang yang membuat dia menjadi manusia baru. Ini bukan rekayasa. Ini bukan merupakan manipulasi. Tapi satu fakta terjadi dalam hidup kita setelah kita terima Yesus. Kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan seperti manusia menggunakan baju yang tua, kemudian menambahnya dengan baju yang baru. Sehingga kelihatan yang baru, sementara baju yang lama tetap dia kenakan. Dia mengenakan baju yang lama dan baju yang baru. Bukan seperti itu. Tetapi Allah di dalam kekuatan Roh Suci memampukan kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Semua perangai sifat-sifat yang tidak berkenan, kebencian, kedengkian, amarah, curang, manipulatif, corruption, pezina, perampok, pembunuh. Jika orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia mampu diubahkan oleh Tuhan. Dia berbeda, tidak sama lagi yang dulu. Dia menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sangat mungkin terjadi ketika orang menerima Injil. Yang kedua, Injil membuat orang percaya berperilaku baik. 2 Timotius 3:16 sampai dengan 17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya Bapak Ibu, Injil itu tidak bisa tidak. Kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa tidak. Pasti ketika disampaikan, setiap audiens atau pendengar, bahkan pengkhotbahnya ataupun juga orang yang mengajarkannya bermanfaat. Karena rumusan Alkitab menjelaskan bahwa kebenaran atau Injil itu berguna. Berguna untuk apa? Mengajar. Mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Menyatakan kesalahan. Menolong orang tahu bahwa dirinya salah. Memperbaiki kelakuan, menolong orang berubah jadi baik. Mendidik orang dalam kebenaran. Tidak sesat, tidak salah. Bahkan Alkitab berkata, orang tersebut sebagai milik kepunyaan Allah
menjadi baik adanya. Jadi mau menjadi manusia yang baik, rumusnya adalah Injil. Rumusnya adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu banyak beri waktu bagi Tuhan untuk pembelajaran firman Allah. Injil membuat setiap orang percaya mengalami terobosan finansial. Sebab Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika Injil yang adalah kerajaan Allah itu, dengan segala aturan mainnya kita pahami, kita terima, maka kita akan ditambahkan dari apa yang menjadi kepentingan kebutuhan kita. Terpenuhi. Artinya kita sebagai orang percaya akan melihat intervensi kuasa kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa mengalami terobosan finansial. Satu terobosan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi miskin, hina, apa, kere, melarat. Kenapa? Karena Tuhan melakukan janjinya. Apa itu? Menambahkan apa yang menjadi kepentingan kebutuhan kita sebagai orang percaya. Yang keempat, Injil membuat setiap orang percaya mampu melakukan perkara-perkara besar. 2 Korintus 10 ayat 15 berkata demikian. Kami tidak memuji diri atas pekerjaan orang lain yang berada di luar batas yang ditentukan Allah untuk kami. Sebaliknya kami tetap di dalam batas-batas yang ditentukan Allah untuk kami. Dan berharap bahwa kalian semakin percaya kepada Kristus. Supaya kami dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar di antara kalian. Artinya apa? Ini pernyataan Rasul Paulus. Bahwa Injil itu akan mengakibatkan dirinya. Bahkan jemaat yang ada di Korintus bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang spektakuler. Amazing. Miracle. Breakthrough. Terobosan bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Markus memperkuat dalam pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya orang sakit. Dan orang itu menjadi sembuh. Wow. Perkara besar terjadi. Kita bisa mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Bahkan melindungi orang yang hampir mati. Kita doakan maut tidak menjamahnya. Iblis, setan, roh jahat tidak bisa menyentuh. Kenapa saudara? Karena Tuhan berikan kuasa. Kita menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa. Kenapa? Karena kita memberitakan Injil. Jadi Injil itu membuat setiap orang menjadi manusia baru. Injil itu membuat setiap orang percaya berperilaku baik. Injil itu membuat setiap orang percaya mengalami terobosan finansial. Injil itu membuat setiap orang percaya melakukan perkara besar. Injil itu juga membuat setiap orang percaya memuridkan orang lain bagi Yesus Kristus. Sebab Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman atau akhir zaman. Wow, luar biasa saudara. Injil itu membuat setiap orang melakukan yang namanya discipleship atau pemuridan, menjadikan orang itu percaya Tuhan.
Itu sebabnya kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa menjadi orang yang wait and see, menunggu dan melihat, tetapi kita harus menjadi orang yang aktif, menjadi orang yang berbuat sesuatu untuk menjangkau orang lain bagi Yesus Kristus. Saya percaya, saudara, bahwa kita akan mengiklankan Yesus dengan komitmen yang begitu kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita tahu ada alasan yang begitu kuat yang membuat kita melakukan itu. Kita tidak melakukan itu tanpa alasan yang jelas. Alkitab sudah memberitahu kepada kita pada sore hari ini bahwa kita harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Terlalu banyak cerita dalam satu hari yang kita habiskan dengan cerita-cerita yang tidak bersentuhan dengan Yesus Tuhan kita. Padahal semestinya kita harus menjadi semakin kagum, salut, hormat, respek kepadanya sebagai pribadi yang luar biasa. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali, bersaksi tentang Kristus karena hutang penebusan. Kamu berhutang kepada Kristus. Dan caranya untuk menyatakan kesadaran itu tidak ada lain kecuali kita bicara tentang penebusan di dalam Kristus. Redemption, di mana setiap orang percaya mengalami agorazo, dibeli dari pasar dosa. Ex agorazo, dibeli pasar dosa dan tidak kembali lagi ke pasar dosa. Lutro, menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, orang Yahudi telah menjadi media sarana penebusan yang membuat kita melihat penebusan itu juga sampai kepada kita. Hal lain adalah bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan, yaitu gospel ataupun kabar baik itu sendiri. Kabar baik itu berita tentang Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Itu kabar baik, Injil. Injil adalah keselamatan. Keselamatan adalah iman plus nothing. Keselamatan adalah kasih karunia. Keselamatan adalah bersifat absolut. Keselamatan adalah mencakup seluruh waktu yang bersifat permanen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua orang harus memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan misionaris ataupun juga bentuk-bentuk dukungan terhadap pergumulan bagi setiap hamba Tuhan untuk melakukan church planting. Ini tidak bisa dianggap mudah. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bersaksi tentang Kristus dengan kehidupan yang benar. Kehidupan kita yang benar akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kenapa, saudara-saudara? Kita bersaksi melalui kehidupan kita yang berubah. Orang akan berbicara tentang kita. Wow, dia tidak seperti dulu. Dulu ampun deh, bajingan banget, kurang ajar. Anak durhaka, orang tidak tahu diri. Sampah masyarakat. Tapi setelah percaya Yesus, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Injil membuat orang percaya itu bisa berperilaku baik. Percaya dalam nama Yesus. Tidak ada orang yang terlalu susah untuk diubahkan. Selalu ada kemungkinan orang itu bisa menjadi baik. Karena karya Roh Kudus ketika bekerja melalui firman Allah itu akan beroperasi dalam diri setiap orang yang membuat orang itu akan berubah karena kekuatan Allah dan firman yang dia pahami. Injil membuat kita mengalami terobosan finansial. Karena kita sudah menerima Yesus, maka janji-janji kehidupan yang diberkati secara finansial, sehat, penuh damai, sukacita, tenang, ditambahkan apa yang ada, diberkati semakin berkelimpahan, Tuhan akan melakukan. Injil membuat kita melakukan perkara besar. Jika kita tetap konsisten dengan memberitakan Injil, maka Tuhan akan meneguhkan pelayan kita dengan tanda-tanda heran, mencukupi apa yang kita perlukan, bahkan melakukan mujizat-mujizat kuasa supranatural yang meneguhkan, memperkuat bahwa dia bersama dan tidak meninggalkan kita. Injil juga membuat kita tidak hanya memberitakan kabar baik, tapi memuridkan orang lain bagi Kristus Yesus. Membuat orang itu paham akan kebenaran firman Allah secara komprehensif. Saya yakin
Dimanapun kita berada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terkumpul dalam Zoom CMC Businessman Fellowship ini, kita akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, baik di kantor, di gereja, di jalan, di rumah, di toko, ataupun di mana saja, ingat bahwa kita adalah saksi Kristus, di mana sebagai saksi Kristus bukan hanya bicara tentang Injil, tetapi juga kehidupan kita sangat penting menjadi kesaksian yang sinkronis dengan apa yang kita imani di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran sabdamu yang sudah disampaikan pada saat ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terjemahkan. Kami merindukan kasih sayang, kemurahan, anugerah, berkat-Mu yang melimpah turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau mulia, agung dan perkasa. Engkau dahsyat, heran dan luar biasa. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu tentang bersaksi Yesus Kristus. Dan kami berdoa agar kami tidak melewatkan waktu yang ada ini untuk berbicara Yesus adalah juru selamat. Betapa kami menjadi orang yang berhutang Tuhan dengan Engkau sendiri. Dan kami bersyukur Tuhan, hutang kami Tuhan tidak perlu dibayar oleh diri kami, tapi Engkau sudah membayarnya lunas melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kami berdoa agar hal ini akan membuat kami semakin sadar dan memahami. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, kami kabarkan kepada siapapun juga. Kami tidak lagi berpegang pada pemikiran pemahaman yang salah, yang sebenarnya kami adopt di masa lalu. Tetapi kami berdiri teguh bahwa keselamatan hanya ada dalam Engkau, tidak lebih daripada itu. Tapi setiap orang yang diselamatkan pasti berbuat baik, karena kami tahu Roh Kudus akan memampukan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami biarlah menjadi harum, menjadi menyenangkan, menjadi sesuatu yang menarik, sehingga orang lain Tuhan melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati bisnis kami, tolak pilot bangkrut, tolak semua hal-hal yang buruk. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan membuat kami berhasil dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam pelayanan, apa yang disentuh oleh tangan kami, kemanapun kaki kami pergi, apapun yang kami lihat dan pikirkan, semuanya dikuduskan, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengikuti program ini, hamba berdoa, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang terikat dibebaskan. Apapun yang menjadi kepentingan kebutuhan kami, Allah menyediakan jauh lebih banyak dari apa yang kami harapkan, pikirkan, dan doakan. Berkati Tuhan, Pak Gunadi sebagai pimpinan daripada CMC Businessman Fellowship ini. Kesehatannya, rumah tangganya, bisnisnya, harapan-harapan mimpi-mimpinya diurapi dan diberkati Tuhan. Puji sembah hormat bagimu. Ini doa syukur kami ya Allah, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, selanjutnya serahkan kepada Pastor Peter. Terima kasih Dr. Hanas atas pencerahannya tentang Injil keselamatan. Tema kita bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bagi para partisipan yang telah datang pada jam 4 petang ini. Silakan yang ingin berinteraksi dalam acara webinar dalam Zoom ini yang memfasilitasi untuk kemuliaan nama. Waktu dan tempat telah disediakan. Silakan. Pak Daniel, silakan. Ya, Dr. Ana, silakan. Juliana, apa kabar? Luar biasa, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya, memberi kita gairah baru untuk boleh memberitakan Injil. Amen. Pertanyaan saya singkat saja, Pak Hanas. Ya. Tadi Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu yang pertama. Lalu dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mohon penjelasannya Pak. Yang pertama, kenapa Paulus sampai bilang celakalah aku? Istilah celakanya bahasa aslinya apa ya Pak? Ya seolah-olah mengutuki diri sendiri begitu ya. Hal apa yang membuat akhirnya Paulus mengatakan demikian? Lalu yang kedua, yang ayat dari 1 Korintus 9 ayat 27 ini dikatakan supaya jangan aku sendiri ditolak. Hal gerangan apakah yang Paulus katakan? Kita sudah tahu bahwa keselamatan itu jadi jaminan
kita memberitakan Injil bukan supaya kita dapat garansi keselamatan, kita sudah tahu. Tapi mengapa Paulus sepertinya penolakan jenis apakah yang Paulus sangat takutkan? Kita sudah tahu pengalaman Paulus karam kapal, hampir dipatok ular, yang mengerikan menyangkut nyawa itu sudah tidak masalah. Ketakutan jenis apa yang Paulus katakan, yang Paulus maksudkan sehingga Paulus katakan jangan aku sendiri ditolak, begitu Pak? Mohon penjelasannya Pak supaya kita semakin semangat memberitakan Injil. Terima kasih Dr. Hanas, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Yuliana, menarik sekali apa yang Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi celakalah aku jika tidak memberitakan Injil ini tidak bermakna Paulus akan masuk neraka kalau tidak memberitakan Injil, bukan begitu, atau mengalami sesuatu yang buruk karena tidak memberitakan Injil. Tetapi ini semacam satu komitmen yang kuat bahwa hidupnya setelah dia percaya Yesus Kristus tidak ada yang lebih baik kecuali memberitakan Injil. Jadi seolah-olah dalam bahasa Indonesia kita dia mau berkata begini, wah, nggak ada lagi yang lebih penting deh dalam hidupku. Rasa-rasanya hidup ini tidak ada artinya, tidak berguna. Apes deh kalau tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena Paulus tahu persis bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada lagi yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Paulus setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kecuali hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berkata, aku menguasai diriku supaya aku sendiri tidak ditolak. Tidak bermakna di sini bahwa Paulus ditolak oleh Allah, tapi dia ingin menekankan bahwa sebagai pemberita Injil, dia ingin menunjukkan keteladanan hidupnya. Apa yang dia nyatakan sinkronize dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Jadi dia mengatakan, aku menguasai tubuhku. Tubuh dalam kesempatan ini dianggap sebagai perwakilan daripada totalitas hidup daripada kehidupan Paulus yang harus dijaga agar jangan sampai Injil itu ditolak oleh karena kehidupan Paulus yang tidak baik, yang tidak sinkronis dengan kesaksiannya. Itu sebabnya dia menguasai diri begitu rupa. Tujuannya apa? Supaya Injil tidak ditolak. Jadi jangan sampai Injil yang betul-betul absolut, universal, permanen, pokoknya oke semua lah. Itu tidak menjadi oke bagi orang lain karena gaya hidup Paulus yang tidak berpadanan dengan Injil itu sendiri. Terima kasih Ibu Yuliana. Terima kasih Dr. Hanas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya, silakan langsung berinteraksi. Pak Edwin Kak dari Rotterdam, silakan Pak Edwin. Tentang berita penginjilan. Pak Edwin ini seorang penginjil sekaligus pendeta di negeri Belanda. Silakan Pak Edwin. Waktu dan tempat tersedia. Silakan. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Dr. Hanas. Terima kasih Pak Gunadi juga. Pertanyaan saya praktis dan simpel saja. Penekanan pada siang hari ini adalah pada penginjilan. Penginjilan kata dasarnya adalah Injil. Nah, kalau kita bicara Injil, kita bicara tentang 4 kitab di awal Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang kita pahami. Atau paling tidak intinya Matius, Markus, Lukas. Tetapi kalau kita bicara penginjilan, seperti yang tadi juga Pak Hanas sampaikan, lebih banyak konteksnya di luar daripada Injil itu sendiri. Bicara soal Roma, bicara soal kitab-kitab yang lain. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita lebih tepat menggunakan penginjilan yang sebenarnya bukan semata-mata pada Injil yang diberitakan, tetapi pada kitab-kitab lain, dan tidak tertutup kemungkinan, bahkan lebih banyak kita lihat dalam penginjilan mengangkat juga kitab-kitab di Perjanjian Lama. Jadi ini hanyalah sekedar terminologinya saja. Karena bukankah mungkin lebih tepat kita menggunakan menyampaikan firman atau menyampaikan kabar baik? Sebab kalau kita bicara bilang penginjilan dengan penekanan pada Injil,
kemudian kita bicara justru bukan pada Injil yang kita maksudkan tadi, tentu tidak pas gitu ya, secara letterlah, secara terminologinya gitu loh. Mohon penjelasan dan pencerahan dari Pak Dr. Hanas. Terima kasih. Ya, menarik pertanyaan dari Pak Edwin dari Nederland ya. Jadi kitab Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan Matius, Markus, Lukas disebut sebagai Injil sinoptik. Sinoptik artinya mengambil pandangan yang sama. Lebih mudah dipahami bahwa Injil sinoptik adalah Injil yang harus diikat, dirangkai menjadi satu, karena masing-masing Injil ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda dalam menjelaskan Yesus. Itu sebabnya ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas, tidak bisa dipisahkan. Jadi jika ingin melihat Yesus dari Injil sinoptik, harus dalam tiga perspektif, yaitu Matius, Markus, Lukas. Tentu bicara banyak hal tentang Yesus Kristus. Nah, berbeda dengan Yohanes. Yohanes bukan Injil sinoptik. Yohanes adalah merupakan Injil, ataupun juga kitab Injil, gampangnya lah ya. Lebih mengenaknya adalah kitab Injil yang boleh saya katakan utuh, di mana dia menjelaskan Yesus Kristus secara komprehensif. Tidak perlu harus, artinya tidak jelas kalau tanpa Matius, tidak jelas tanpa Markus, tidak jelas tanpa Lukas. Jadi Injil Yohanes itu bukan merupakan Injil sinoptik, tapi Injil yang menjelaskan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Nah, saya sudah menjelaskan tentang yang namanya kitab Injil. Jadi kitab Injil ya, dari bahasa Arab, kitab itu bukan bahasa Indonesia. Kitab itu bahasa Arab. Kitab itu artinya buku. Buku Injil. Buku Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari keempat kitab Injil itu ada Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, yang menjelaskan tentang kehidupan Yesus, di mana ketiga Injil-Injil ini harus dilihat secara bersama-sama karena mereka saling melengkapi. Kemudian bicara tentang Injil. Injil adalah gospel. Injil adalah kabar baik. Nah, timbul pertanyaan, kabar baik yang seperti apa? Apakah kabar baik orang yang kelaparan dikasih makan? Apakah kabar baik ada orang sakit, pengobatan gratis? Apakah kabar baik orang yang tidak punya rumah diberikan tumpangan? Itu kabar baik, tapi itu tidak bisa menggantikan Injil. Itu sebabnya di awal-awal saya begitu strong menekankan ulang. Apapun yang kita bicarakan tentang Yesus, berapa lama pun kita bicarakan tentang Yesus, sejauh apapun pengorbanan kita untuk membicarakan tentang Yesus, intinya harus sampai pada berita kematian Yesus di atas kayu salib, penguburannya, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Maka itulah inti daripada Injil ataupun juga keselamatan itu. Terima kasih sekali Pak Edwin yang sudah sangat menolong kita untuk memberikan pencerahan ataupun juga pertanyaan yang menajamkan kita. Oke, terima kasih Pak Dr. Hanas, Pak Edwin. Silakan Bapak Ibu langsung berinteraksi dengan Dr. Hanas dalam hal berita kesaksian. Harus bersaksi kesaksian hidup kita dalam memberitakan Injil. Silakan, waktu dan tempat telah tersedia. Oke, silakan Bapak Ibu.
Ibu Marcel mau bertanya Kak? Ibu Enggak, Marcel. udah ngerti. Biasanya suka nanya. Udah Katong ngerti, semua masalah. bersaudara, bertanya pula. Ibu Fani, Ibu Retno, adakah? Silakan Bu Retno, Pak Alex. Pak Alex silakan. Ya. Pagi. Silakan, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Ya, tidak. Dari Pak Alex Wijaya ya. Mari Pak Alex. Ya, silakan, Pak. Mute dulu, di mute. Apa di ini? Ibu Fani, mau bertanya Ibu Fani? Silakan, Mungkin ada yang mau berikan Ibu Fani. kesaksian dalam penginjilan. Silahkan. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, kita akan Ya, bersaksi. Kalau nggak ada ya saya. Ada yang ingin Ya, silakan masuk Pak Edwin. Silakan. Ya. Ya, masih dalam konteks penginjilan. Mungkin Pak Hanas ada strategi-strategi yang jitu untuk kita lakukan di dalam penginjilan. Mengingat bahwa di dalam penginjilan bisa dilakukan dalam berbagai hal. Misalnya penginjilan kepada mereka yang sesama agama kita Kristen, yang oleh karena mungkin mereka udah jauh dari kehidupan di dalam Tuhan, perlu kita injili. Nah, metode untuk kita penginjilan kepada mereka tentu berbeda dengan penginjilan atau metode yang kita lakukan kepada yang non-Kristen misalnya. Itu dari sisi agama. Kemudian mungkin juga Pak Anas ada strategi atau taktik atau hal-hal positif yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita menginjil kepada orang-orang yang berbeda budaya. Ya, jadi kadangkala budaya dan tradisi setempat mungkin juga perlu kita pahami di dalam penginjilan supaya bisa efektif, karena kadangkala kalau kita tunjukkan penginjilan dengan budaya kita mungkin tidak pas, tidak kena dengan budaya lokal yang ada misalnya. Mungkin ada strategi atau taktik atau nasihat-nasihat yang perlu disampaikan. Terima kasih Pak Anas. Ya, terima kasih Pak Edwin ya. Ini contoh saja ada 3 case ya. Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang Kristen yang belum lahir baru, metodenya kira-kira seperti apa. Kemudian kalau bertemu dengan orang yang beda budaya, metodenya seperti apa. Kemudian kalau berbeda dengan agama, metodenya seperti apa ya. Ya, dimulai dengan orang Kristen yang belum lahir baru lah ya. Ketika kita bertemu dengan orang Kristen yang belum lahir baru, ujung-ujungnya yang kita mau sampaikan adalah apakah yakin masuk surga. Kalau dia yakin, maka kita perlu tanya, apa yang menyebabkan kamu yakin untuk memperoleh surga? Atau kalau Tuhan datang kepadamu dan berdiri di hadapanmu, dia bertanya, apa yang menyebabkan aku harus membawa kamu ke surgaku? Nah, ketika dia menjelaskan panjang lebar, yang intinya pasti bukan karena menerima Yesus, maka saya menjelaskan metode dengan menggunakan model Amaki yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Amaki itu adalah anugerah, M itu adalah manusia, A itu adalah Allah, K itu adalah Kristus, I itu adalah iman. Jadi menjelaskan itu secara komprehensif ya. Ada penjelasan-penjelasan yang lebih jauh yang intinya akan menggiring dia untuk sadar dan terbuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Akan lebih mudah berbicara akan hal ini ya. Itu metode yang bisa dipakai, atau buku tanpa kata, atau 4 hukum rohani ya. Itu bisa juga dipakai. Jadi ada banyak sekali metode tergantung waktu dan juga situasinya seperti apa.
endingnya kan yang paling penting adalah kabar baik itu disampaikan ya. Kemudian yang kedua adalah beda budaya. Don Richardson ini datang ke Papua melakukan penginjilan menarik sekali. Awalnya dia sama sekali tidak mengerti bagaimana berbahasa dengan orang-orang yang ada di Papua. Tetapi cerita tentang anak perdamaian ya, yang mendamaikan dari dua suku yang berbeda, itu menjadi metode ataupun pola yang sangat menarik. Sehingga orang Papua menjadi orang-orang yang dapat dikatakan majority awalnya ya adalah orang-orang Kristen karena ada misionaris yang dikirim ke sana. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Don Richardson adalah menjelaskan tentang anak perdamaian dari dua pihak atau dua suku yang berbeda, di mana pada waktu itu dijelaskan bahwa kalau menipu, berbohong itu jauh lebih baik, apalagi kalau membunuh itu jauh lebih baik. Tetapi Don Richardson memberikan pendekatan budaya yang namanya anak perdamaian. Anak perdamaian itu adalah anak yang mendamaikan, yang menjadi jaminan bagi kubu yang sedang bertikai. Ya, itu pendekatan budaya salah satunya. Di samping juga budaya-budaya ataupun culture yang lainnya ya. Kemudian bagaimana kalau dengan beda agama? Nah, kalau beda agama ini memang sensitif, jangan sampai kita dianggap sebagai orang yang memaksa orang lain untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Caranya gimana? Ajak diskusi ya orang tersebut jika itu kesempatannya. Kalau tidak, ya tetap hidup bersama dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Ya Natal kalau boleh kirimkan kue yang dipastikan itu adalah halal, begitu ya. Kemudian ketika orang lain membuat perayaan-perayaan keagamaan, berilah sesuatu sebagai media sarana untuk menciptakan komunikasi, gitu ya. Izinkan orang yang beda dengan kita agamanya itu menjelaskan apa yang menjadi keyakinannya sampai dia tuntas. Dengan demikian dia akan menjadi malu sendiri ketika kita tidak mendapatkan kesempatan untuk bicara dengan orang tersebut. Jadi dengan demikian tercipta dialog yang harmonis di antara kedua pihak, yaitu kita sebagai seorang yang menginjil maupun orang yang diinjili. Nah, menjadi lebih mudah lagi sebenarnya dengan orang beda agama ini kalau kita melakukan yang namanya dialog interfaith. Dialog interfaith ini dilakukan bukan untuk melakukan yang namanya sinkritisme, bukan untuk melakukan debat untuk menyalahkan satu sama lainnya, tetapi interfaith ini justru mengizinkan orang lain untuk berbicara apa yang menjadi keimanannya, kemudian kita menjelaskan apa yang menjadi keyakinan iman kita. Tentu secara elegan, begitu ya. Nah, saya merasa ini menjadi metode yang paling bagus sekali, yang namanya dialog interfaith. Mengapa saya katakan demikian? Kalau dialog interfaith, biasanya semua orang dari berbagai kepercayaan yang berbeda dihadirkan, dan itu bisa didengarkan, karena itu sifatnya terbuka. Bukankah kita intinya tentang Injil itu cuma pada Yesus mati, Yesus dikubur, dan Yesus bangkit? Bukankah itu yang paling penting untuk kita sampaikan? Nah, ketika terjadi dialog interfaith, kita menyampaikan itu, maka saya yakin Injil itu sudah diberitakan. Perkara orang mau terima atau tidak, itu hal yang lain. Itu adalah tanggung jawab Roh Kudus untuk menjamah setiap orang atau setiap pribadi. Nah, itu sebabnya ciptakan kemungkinan untuk terjadi dialog interfaith. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Iya, Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersaksi tentang penginjilan,
Silakan langsung berinteraksi. Waktu dan tempat telah tersedia. Silakan Bapak Ibu. Ibu Retno, penginjilan di mana Kediri ini? Bagaimanakah di Kediri? Bersaksi toh. Silakan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Silakan Bu, di mana keadaannya di Kediri? Ya, silakan Bu Retno. Ibu Oktaviani ya. Ya. Bu Retno ya. Oh, Bu Retno ya. Mari silakan. Ya, silakan Bu Retno. Beliau penginjil juga pendeta di daerah. Suara Bu, suaranya. Silakan Bu. Ya. Suaranya ya. Oke. Terima kasih Ya, kedengar. untuk Bapak Pendeta Knas yang saat ini juga memberikan motivasi yang sangat luar biasa buat kehidupan kami secara pribadi ya. Puji Tuhan Pak, hari-hari ini Tuhan mempercayakan kami penginjilan kami ke masyarakat untuk orang-orang sakit ya. Kami berdoa untuk mereka juga saat hari ini Tuhan percayakan kami dalam minggu ini ada 2 orang yang sudah bertobat Pak. Wow, luar biasa. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon dukungan doa dari saudara-saudari yang ada di Zoom ini. Kami saat hari ini Tuhan percayakan kami membuka pelayanan baru Pak di pegunungan yang jauh dari tempat kami, kira-kira 10 kilo, tapi ketinggiannya itu berapa kilometer itu saya nggak begitu itu Pak, yang jelas tinggi ya. Kami membuka pelayanan di sana, ada orang yang sudah bertobat 2 Pak. Kemarin saya mengadakan penginjilan di gunung itu, puji Tuhan Pak, masyarakat tuh sangat luar biasa ya. Di saat kami berbicara tentang Injil ya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sungguh bersukacita Pak ya. Puji Tuhan ya, dengan kedatangan kami untuk mendekati masyarakat, mengajak bincang-bincang ya, menyaksikan dari diri kita sendiri dulu ya, kita mengasihi dia ya, yang sakit ya minta didoakan. Puji Tuhan Pak, kami berharap penginjilan yang ada di gunung ini juga nanti bisa kami buka persekutuan di sana Pak. Puji Tuhan, selain kami di rumah mengadakan sosial media yang kami pakai itu pengobatan gratis Pak buat mereka ya. Kami bersyukur ada seorang dokter yang membantu kami dari belakang untuk bisa ya. Kami berkeliling ke masyarakat Pak. Siapa yang sakit kami datangi. Kami doakan. Puji Tuhan Pak, dari sekian itu ada juga bulan yang lalu kami membaptis 4 orang Pak. 4 orang, puji Tuhan, yang Tuhan percayakan ya. Tapi sulit Pak, memang kita menginjil itu, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu menyertai kita ya. Orang yang 4 orang ini memperhatikan kehidupan keluarga saya Pak. Kalau dia sakit itu main ke tempat kami antar, pokoknya kami itu 24 jam harus standby Pak di rumah itu. Kalau ada yang orang sakit suruh mengantar ke rumah sakit, sampai kadang itu saya menunggu di sana Pak. Ada kesaksian yang sangat indah yang saat hari ini masih saya ingat Pak. Saya kan punya tetangga berkesebelahan. Dia itu nggak senang Pak dengan adanya kami membuka kebaktian di rumah itu. Tetapi saya izin ke tetangga, izin ke desa, bahkan izin ke polsek Pak. Tapi orang ini nggak senang Pak. Tiap jam 4 pagi itu dia itu
berita dari kiai-kiai kayak gitu tuh disentroni ke tempat saya terus, Pak. Selama itu 3 tahun, Pak, kami alami ya. Sampai anak saya itu bilang gini, Mam, kita nggak usah rumah di sini. Saya itu nggak bisa belajar terus jam 4 kayak gini terus, Pak. Nggak ada berhentinya. Tapi suatu saat itu saya itu berdoa sama Tuhan sampai ya rasanya sudah 3 tahun, Pak. Rasanya kan sedih, anak-anak minta pindah dari rumah. Berarti saya kan nggak kuat untuk menghadapi gitu ya. Tapi saya tetap berdoa. Suatu saat dia itu sakit, Pak. Sakit itu ya Allah, mau mangap-mangap kayak gitu, Pak. Suaranya udah kena jantungnya, kena itu. Saya tuh bodori pintu saya, Pak. Bu Retno, tolong saya, Bu Retno, tolong saya, bawa saya ke rumah sakit, terus saya tuh membangunkan suami saya. Ya, ini namanya Pak Sam, Pak, waktu itu ya. Ya, ayo kita bawa di rumah sakit ya. Saya tuh jam 12 malam sampai jam 7 itu harus menunggu dia, Pak, di rumah sakit karena dia nggak punya anak. Punya cuma istri. Saya itu juga gimana ya, kuasian gitu loh dalam batin saya. Terus sampai di sana itu saya ditanya dokter, Ibu ini siapa? Saya itu ya tetangganya, Pak. Ya saya itu saudaranya, saya dianggap anaknya. Ya anaknya saya bilang, Bu, lain kali ya Bu, kalau ke sini bawa orang sakit harus membawa orang lain loh Bu. Nanti kalau Ibu disalahkan, soalnya Bapak ini sudah parah penyakitnya, bilang kayak gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Habis itu Pak, dia itu saya injili ya. Terus dia itu udah mematikan itunya sendiri, Pak. Yang sound systemnya itu, terus dia itu tak kasih ini penginjilan, dia itu kan keturunan dari haji kiai, tapi dia ada barang yang mustahil, Pak. Dia itu terus ya memperdengarkan kami ya. Suatu saat dia itu sakit lagi, Pak. Sakit lagi, saya bawa ke rumah sakit ya. Dia ngedori pintu kami lagi. Ngedori pintu itu, terus saya peluk dia, Pak. Terus saya suruh berdoa. Saya suruh berdoa, doa saya. Kalau memang Tuhan nanti sembuhkan Pak Sam ini, bisa disembuhkan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki yang lain, percaya Pak Sam ada di surga. Pokoknya Pak Sam harus mau menerima Yesus. Yesus, hari ini saya terima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak suruh bacakan gitu, terus tak bawa lagi ke rumah sakit, Pak. Di rumah sakit ternyata nggak ada. Sampai di rumah sakit nggak ada. Terus istrinya mau mengikut Yesus, Pak. Puji Tuhan, Pak. Kesaksian yang satu ini tidak bisa terhilang dari kehidupan saya secara pribadi ya. Terus orang yang satunya mau bertobat itu juga gitu, Pak. Dia mendatangi tempat kami ya. Terus saya beritakan Injil, tak ajak di rumah sakit, tak bilangi kalau Tuhan itu yang kita sembah itu yang jelas yang bisa kita masuk dalam kerajaan surga itu adalah Tuhan Yesus. Sekarang sudah saya muridkan ada 6, Pak, dalam hari ini. Puji Tuhan, Pak, itulah kesaksian kami. Terus ya, kami rindu bisa berkarya untuk orang lain di sekitar kita, Pak. Sekarang yang saya tangani itu kena diabetes itu sudah nggak bisa, ini mau amputasi, Pak. Saya berdoa sama Tuhan tidak sampai amputasi. Kita doakan bisa kering dan sembuh dan bisa menerima Tuhan Yesus. Itu Pak kesaksian kami. Kami mohon dukungan doa juga untuk sekeliling kami, untuk
ya kota Kediri Pak, terutama biar Tuhan juga membawa kita untuk banyak jiwa boleh diselamatkan ya. Gereja apa Bu sekarang Bu? Saya ikut CMC Pak. Oh, CMC ya. Wah, menarik sekali ya. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih Bu Retno. Ya, kesaksian yang menarik sekali Bu Retno, share life ya. Share life artinya membagi hidup di dalam pelayanan ini ya memang ketika kita share life, membagi hidup artinya mempeduli kepada orang lain, kemudian kita juga sabar, tenang. Saya kira tidak mudah ya selama 3 tahun itu corong pengeras suara diperhadapkan ke rumah 3 tahun karena merasa terganggu. Ya, kita kalau untuk diri sendiri terganggu mungkin masih bisa bertahan ya Bu ya, masih bisa sabar. Tapi kalau sudah anak kita sudah agak susah ya. Ya saya kira ada banyak air mata yang Ibu curahkan di dalam doa-doa, dan luar biasa Tuhan bisa bekerja dan menarik sekali nih ya. Ibu Rentot kita dalam pelayanan penggembalaan ini, saya kira ini sesuatu yang luar biasa yang patut diapresiasi ya. Ada selalu keinginan, keyakinan yang kuat untuk memberitakan kabar baik Yesus Juru Selamat ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, buka pelayanan di gunung-gunung, kemudian melayani orang sakit, ada orang yang bertobat ya. Ya seperti yang Alkitab katakan tadi mungkin ya Bu ya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya ya. Jadi selalu ada kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada setiap orang-orang yang mau tetap konsisten setia memberitakan Injil. Artinya kita tidak pernah kehabisan cara karena Tuhan selalu bersama dengan kita, dan Tuhan akan memampukan kita jika niat kita bersih untuk memberitakan kabar baik, maka kemungkinan itu akan selalu ada, dan Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang kita kerjakan. Pasti ada jiwa yang Tuhan kirim untuk kita layani. Apakah orang sakit, orang bermasalah keluarga, orang bermasalah keuangan, dan berbagai masalahnya lagi ya. Dan saya yakin bahwa hamba Tuhan yang luar biasa nih ya Ibu Retno ini, 24 hours every day, 24 jam dalam setiap hari, ready kapan saja ketika dimintain tolong, maka siap untuk melayani orang lain. Wow, luar biasa. Sangat menguatkan dan memberkati kami, Ibu Retno. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya, selanjutnya serahkan kepada Pastor Peter, host kita. Shalom, Pastor Peter. Oke, terima kasih, Dr. Hanas. Itulah kesaksian Ibu Retno, pos PI kita di CMC di daerah Kediri. Wow, silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Saya mau sharing sedikit. Ada Ibu Oktaviani ya, silakan Ibu Oktaviani. Silakan Ibu, silakan Ibu. Shalom, shalom. Shalom. Saya tadi tertarik dengan penginjilan yang berbeda agama. Kebetulan keluarga besar saya bukan orang Kristen, mama saya orang Padang. Otomatis agamanya sangat keras, yaitu Muslim. Kemudian bapak saya ikut mama saya karena bapak saya pegawai negeri. Pada waktu kecil ada Opsir Bala Keselamatan datang ke kampung saya. Pertama mereka berlangganan makan durian di kampung. Nah, dan kemudian saya dari Tungtungan Pak, dari Pancur Batu. Pancur Batu ya? Iya. Padang itu Bu ya? Iya, di orang tua saya Padang. Nah, kemudian Opsir Bala Keselamatan ini mengajak kami untuk bersekolah di kota karena kami tinggal di desa, dan orang tua saya setuju, dan kemudian dari Bala Keselamatan menyekolahkan kami dari kelas 5 SD sampai adik-adik saya juga dikuliahkan, dan dengan itu sampai selesai Pak semuanya. Dengan itu kami berkomitmen untuk terus menjadi orang Kristen. Dan pada waktu saya SMA, saya terpanggil untuk melayani, dan sekarang saya menjadi Opsir di Bala Keselamatan. Saya tinggal di Jalan Veteran di Bandung, dan saya rindu juga memenangkan ibu saya ini.
karena udah banyak berkat yang saya terima selama saya menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan di Bala Keselamatan. Ada 8 pelayanan saya sudah lalui, saya sudah menceritakan berkat-berkat Tuhan dalam pelayanan. Pokoknya berkat Tuhan setelah saya menjadi orang Kristen, dan dukungan-dukungan yang diberikan kepada saya dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Bala Keselamatan. Tahun lalu bulan Juli, bukan tahun lalu ya, tahun lalu bulan Juli, saya sempat mengajak ibu saya ke sini, ke Bandung ya, ke Jalan Veteran nomor 6A di samping Rumah Sakit Bungsu. Memang di sini kan pelayannya luar biasa, Pak. Tapi ternyata mama saya tidak tertarik, dia hanya betah 1 minggu dan minta pulang kembali. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, memang susah Pak mengajak yang istilahnya yang berbeda agama, walaupun dia tahu agama kita sekarang ini istilahnya benar-benar menuju kepada keselamatan. Saya berbicara soal keselamatan kepada mama saya, tapi kayak gimana, kayak susah gitu loh Pak, gitu. Padahal saya sudah kasih lihat buktinya, tempatnya, wilayahnya, keadaan saya, gitu. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, karena pada waktu kami melayani, 2 kakak di atas saya anak nomor 3 itu sudah dipanggil oleh Tuhan pada waktu usia muda. Anak pertama, kakak saya yang pertama itu usia 30 tahun, yang anak yang kedua 42 tahun, sekarang saya 43 tahun. Jadi artinya pada waktu perjalanan pelayanan saya itu sebenarnya udah banyak perkara yang dilakukan oleh Tuhan kepada keluarga saya gitu. Dan saya katakan, kalau kita hidup di dalam Kristus, ya semua tantangan, semua masalah itu pasti Tuhan akan tolong. Dibanding setiap masalah kita jadikan menjadi beban dalam hidup kita, sehingga itu menjadi penyakit. Dan memang Pak, pada waktu kami diberikan kesempatan melayani di Jember, di Jawa Timur, tahun pertama saya di situ, ayah saya meninggal. Tahun kedua saya di situ, abang saya yang nomor 2 meninggal. Nah, saya katakan sama mama saya, belajarlah Mak, gimana gitu ya, supaya ikutlah kami gitu. Baru dia bilang, oh nggak bisa nih. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan, pada waktu saya pulang, waktu acara penguburan ayah saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, rupanya selama ini mama saya mengatakan saya itu bukan Kristen. Mungkin mama saya masih malu mengatakan saya orang Kristen ya, karena orang bilang itu apa sih kerjanya, nggak jelas dan lain sebagainya. Tapi pada waktu saya dikasih kesempatan memberikan kata sambutan, memberikan petuah-petuah gitu, kata-kata semangat untuk keluarga, semua biasanya kan orang Karo kalau meninggal itu kan ratusan yang hadir di los ya Pak ya, di satu tempat. Mereka kagum gitu dengan bahasa saya gitu. Oh ternyata dia itu pendeta. Kenapa mamanya nggak pernah atau orang tuanya mengatakan dia itu orang Kristen gitu Pak. Jadi gimana cara saya, karena kebetulan mama saya kan seorang diri sekarang di kampung. Gimana cara saya untuk memperkenalkan Kristus itu yang sesungguhnya kepada dia gitu. Karena tinggal dia gitu loh Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Oktaviani. Mungkin Ibu sudah bicara tentang Yesus Kristus juga ya ke Ibu ya. Saya kira itu sudah disampaikan ya. Nah, sekarang memang tinggal menunggu waktu yang tepat, saya kira ya. Masih ada waktu yang tepat sebelum hari-hari terakhir itu akan datang. Apa yang harus dilakukan? Ya, tetap melakukan kebajikan-kebajikan. Saya kira Ibu yang sekarang ini tetap membutuhkan bantuan dari Ibu sebagai opsir ya di Bala Keselamatan kan? Nah, apa yang kita bisa kerjakan sebagai anak yang baik? Ya berbakti, minta maaf tidak bermaksud apa-apa, tetapi menjadi baik sekali kalau tetap mengirimkan uang ataupun bantuan kepada orang tua, jangan pernah berhenti, gitu ya, untuk memberikan apa yang menjadi kepentingan kebutuhannya, karena orang tua yang demikian sangat memperhatikan, mengindahkan, dan tidak pernah melupakan kebajikan daripada setiap anak-anaknya ya. Say hello ya, bangun komunikasi terus, jangan pernah putus dengan Ibu. Kemudian saya yakin Ibu juga ketika maksudnya orang tua, saya sebut orang tua yang di sana, saya panggil Ibu di sini ya. Nah, orang tua yang di sana juga pasti akan mau
diajak berdoa oleh Ibu ketika Ibu sudah transfer duit atau mengirimkan sesuatu untuk orang tua di sana, apalagi dia sekarang sendiri kan? Iya, sendiri. Sendiri. Nah, jadi maksud saya begitu, Ibu perhatikan, kemudian kontak, bangun hubungan, tunjukkan kasih dan cinta kepada beliau gitu ya. Apalagi kalau dia menggunakan media, bisa kirim video yang singkat-singkat saja, kesaksian-kesaksian, terutama terkait dengan orang-orang yang converts ya, artinya orang-orang yang dari latar belakang non Kristen kemudian terima Yesus, berita-berita kabar baik tentang hal tersebut menjadi sangat penting sekali sambil mendoakan. Nah, percaya bahwa suatu ketika mungkin dia masih kuat ya, sehingga Ibu di sana masih mau berani sendiri ya, gitu kan? Iya. Tapi pada waktunya kita tidak bermaksud negatif, tetapi ada masa atau titik tertentu nanti sambil menunggu dan Ibu di Bandung ini harus siap dalam artian kedatangan beliau nanti yang mungkin sudah tidak seperti yang diharapkan. Mungkin ada momen di mana dia sudah merasa lemah sekali, tidak bisa hidup lagi sendiri, orang tua di sana. Kemudian Ibu menawarkan tentu dengan cinta. Makanya saya katakan prepare semua apa yang bisa di-prepare sekarang. Kita tidak tahu 1 tahun depan atau 2 tahun depan dia akan merasa pengen orang tua ini tinggal aja lah sama Ibu. Kenapa? Ada pribadi yang sayang, yang cinta. Apalagi kalau sendirian, biasanya banyak sekali mengalami kesulitan. Nah, sekarang ini dia masih berasa kuat, maka orang tua kita ini akan merasa bisa tetap survive kalau sendiri. Tetapi pada waktunya nanti, saya yakin ketika dia sudah susah untuk sendiri, butuh pertolongan, butuh penghiburan, merasa kesepian yang sangat berat, dan mengharapkan Ibu jangan lupa selalu menawarkan itu. Yang mungkin kedengarannya kalau menawarkan sekali, bagus, 2-3 kali tawarkan terus. Mau dijemput kah, gimana kah, gitu ya. Yakin gitu ya, bahwa suatu ketika dia akan datang. Nah, ketika dia datang, mungkin metodenya sudah harus berubah ya. Tidak perlu sering diinjili, tidak perlu selalu dibicarakan tentang Yesus, tidak bermaksud tidak melakukan penginjilan. Tapi mungkin dia juga merasa tidak nyaman, tetapi perlu diajak ketika berdoa, diajak bersama, gitu ya. Ketika ke gereja diajak bersama, gitu ya. Sampai pada waktunya secara pribadi, saya kira Ibu sendiri yang tahu orang tua kita ini momennya bagaimana diajak dia terima Yesus. Jadi ciptakan satu suasana kondisi yang kelihatannya tidak bersifat formal ya. Iya. Lalu saya udah pernah kirim HP ya, yang bagus supaya saya bisa video call, bisa kirim lagu, kirim video khotbahnya saya gitu. Setiap saya kirim Pak dihapus. Gitu ya, kelihatan gitu ya. Langsung dihapus, dia bilang makan kuota, padahal kuotanya kita yang kirim. Oh gitu ya. Ya mungkin khotbah orang lain kali Bu. Penting khotbah orang lain gini ya. Mungkin khotbah orang lain supaya ya biasa lah kalau orang tua kan anak saya gitu. Dia bilang, bikin habis pulsa loh. Yang ngirim pulsa itu siapa gitu. Ya harap dimaklumin lah. Iya. Mungkin khotbah orang lain lah ya. Iya. Yang singkat-singkat saja. Yang singkat-singkat saja khotbahnya ataupun juga informasinya yang singkat-singkat saja. Terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ibu Oktaviani, selamat sore, Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Oktaviani yang telah bersaksi dengan sangat jelas. Silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi dan bercerita tentang kesaksian hidup. Ada Bapak Alpinus, Pak Alex, silakan. Pak Ferdi, Pak Enli, Pak Hendi, Pak Kiki, Ibu Fani, Ibu Novi, seperti Ibu Retno, silakan. Yang ingin bersaksi tentang penginjilan. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu. Shalom. Kalau tidak ada yang bersaksi, saya ingin bersaksi tentang seperti meniru pola penginjil yang terkenal, James Hodgson Taylor, penginjil hebat dari Tiongkok. Beliau sebelum terjun penginjilan ke China, belajar budaya, kultur, bahasa China dan bahasanya. Seperti dia
dari tidak mengerti kata nihau ma menjadi perpanjangan tutur kata. Jadi saya ingin bersaksi tentang penginjilan waktu dahulu, waktu masih strong, waktu masih fire, mengikuti tim penginjilan ke Lampung, Sumatera Selatan, dengan tim dilepas di 7 gereja dalam 10 hari. Tiap harinya makan singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, rebus-rebusan semua jadi sehat. Karena minyak goreng mahal. Jadi kita dioper dibuang, istilahnya dibuang ke daerah Bandar Jaya, Mesuji, Gedong Tataan, Metro, dioper dalam 7 gereja pos pengabaran Injil. Jadi waktu itu zamannya beda dengan sekarang. Nah, kami belajar dari penginjilan tersebut dan kita bisa bersaksi dengan pendekatan kultur budaya. Karena sebagian di sana adalah para transmigran, para petani dari daerah Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau mereka berkomunikasi, ya kita bergaya juga, dan kebetulan saya mengerti sedikit bahasa Jawa. Jadi kalau mereka bertanya, kita tanya, saya hello dengan piye kabare, kabare bagaimana, atau yang bahasa Sunda kita bilang kumaha damang. Nah, jadi pendekatan budaya kultur juga adalah penting. Kalau tadi Ibu bilang pendekatan budaya secara agama, tapi kami lebih telah berpengalaman dan telah ada nyata pendekatan kultur budaya secara bahasa. Jadi kalau kebetulan, kalau di pedesaan kami ke Jawa, kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Karena ini Pulau Jawa. Betul nggak Ibu Retno? Jadi sampai saya, Ibu Retno, mungkin dari Pare, mungkin saya sampai ke desa. Ada kota namanya Ngadirejo. Padahal itu kotanya subur makmur, Gemaripa, Lojinawi. Hasil tembakau dekat Temanggung. Petaninya sugi-sugi, kaya-kaya. Makanya namanya di sana Sugihartono, Sugianto. Jadi artinya orang yang kaya-kaya. Jadi di sana saya lihat penginjilan ke pedesaan lebih enjoy, lebih enak, lebih tentram. Sekarang karena COVID, jadi takut penginjilan ke daerah sana. Pray dulu jadi istilahnya. Jadi Bapak Ibu, penginjilan itu tidak harus dengan pendekatan yang lain, tapi pendekatan kultur, budaya, bahasa setempat itu juga penting. Jadi itu hanya sebagian singkat saja. Sebelum Bapak Ibu yang ingin bersaksi, silakan. Waktu dan tempat telah tersedia. Silakan. Ada Ibu lagi, Ibu Fanika, silakan. Ibu-ibu, Pak Alex, silakan. Pak Ferdi, Ibu Enli, Pak Alpinus, silakan. Ya. Waktu dan tempat telah tersedia. Ya, shalom. Ya, shalom. Pak. Ya. Shalom. Silakan, Mbak. Ya, Bu, silakan. Ya, halo. Ya. Shalom ya. Oh. Ya, saya mau mengomentari buat Ibu Oktaviani. Saya turut bersimpati dan berempati terhadap Ibu yang katanya sudah begitu habis-habisan mungkin ya, all out buat menginjili orang tua, cuma memang belum terbuka pintunya. Ya, saya mau share, maksudnya yang saya juga sudah bertekun dalam dunia penginjilan ini sekitar 8 tahun, dan yang saya dapat dari Tuhan ya, selama ini saya penginjilan, saya mengajar juga, saya juga mendoakan orang dengan karunia penglihatan yang saya miliki. Memang maksud saya mau memberi semangat kepada Ibu Oktaviani bahwa benih yang ditabur itu memang tunggu waktu, Bu. Kadang-kadang orang maunya habis tabur langsung tumbuh, habis tabur langsung tumbuh. Padahal langsung kelihatan gitu di atas tanah. Padahal mungkin saat ini nih benih yang Ibu tabur itu ditaburkan maksudnya bertumbuh tapi di dalam tanah. Itu ada kalau salah pohon kurma ya. Jadi Tuhan mungkin sedang membesarkan akarnya di bawah tanah. Sesudah akarnya besar, baru kelihatan di atas tanah. Nah, jadi untuk orang-orang yang sudah penginjilan selama ini, tapi belum kelihatan hasil di atas tanah, itu nggak usah berkecil hati. Karena terus saja
menabur, menyiram, memupuki. Nanti kalau memang saatnya sudah tiba, Tuhan yang buka hati orang tersebut. Jadi justru saya lebih dari perspektif Tuhan ya, yang saya dapat, Tuhan tuh lebih suka yang berakar teguh di dalam firman banyak ya, mungkin karena firman yang Ibu bagiin ditolak mungkin dari Ibu, mungkin ibunya Ibu Oktavani ini berpikir, aduh kamu kesannya mau pamer gitu mungkin ya, saya nggak tahu kalau pikir orang lama gitu kan ya, mungkin ya seperti Panas bilang, share orang lain aja, dari orang lain, atau ya kebaikan-kebaikan sih, yang pasti firman pasti mesti disertai dengan kebaikan dulu sebagai jembatan. Cuma memang nggak boleh putus asa, karena atau mungkin kerjasama dengan orang lain, Bu. Maksudnya kadang-kadang memang kalau anak ke orang tua susah dengar. Mungkin Ibu justru caranya pakai orang lain, karena seringkali ya seperti Yesus pun tidak diterima ya di kalangan daerahnya sendiri. Yesus aja ditolak gitu loh. Jadi kita nggak usah kecil hati. Mungkin kadang-kadang memang Ibu mesti minta kerjasama dengan orang lain. Seperti misionaris juga, kenapa ada misionaris di dunia? Dulu saya pikir, ya kerjain aja lah di tempat masing-masing. Cuma kadang-kadang itu mesti dari Tuhan sendiri ya, calling. Kalau misalnya ada calling ke luar daerah gitu, itu benar-benar mesti Tuhan yang panggil, baru ada buah. Kadang-kadang justru orang lebih menghormati yang dari daerah lain atau orang lain, bukan orang sendiri, bukan dari rumah sendiri, bukan dari keluarga sendiri atau dari daerah sendiri. Itu memang satu ironi, tapi ya kenyataannya seperti itu. Ya begitu aja. Oh ya, satu lagi, metode penginjilan memang beribu-ribu cara. Ada yang pakai ya lintas budaya, pakai dari bahasa, dari ya mungkin kita berpakaian seperti mereka, atau mengikuti tradisi mereka, bermacam-macam cara. Intinya ya seperti Rasul Paulus bilang ya, bahkan gereja didirikan dengan motivasi yang kurang baik pun oleh orang tersebut, yang penting Injil diberitakan. Jadi so many ways gitu. Jadi jadilah sekreatif mungkin dalam memberitakan Injil. Tidak ada standar yang baku, asal ada motivasi yang baik dan terus belajar, pasti Tuhan bukain pintu. Demikian sharing saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Pani, luar biasa sekali ya. Bisa memberikan respon, perlu metode yang tepat, budaya tadi sudah disampaikan ya. Juga perlu bersabar ya, menunggu waktu, sebab penginjilan merupakan hak prerogatif Allah yang membuat orang itu bisa terima Yesus, tapi kita harus bertindak untuk membuat orang itu bisa yakin, mendengar akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bu Pendeta Pani, menarik sekali penguatannya ataupun juga pencerahannya buat kita. Mari Pastor Peter selanjutnya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu, kesempatan sebelum kita rehat-rehat petang. Silakan, Pak Kiki barangkali ingin menambahkan, silakan. Shalom. Pak Ferdi, Shalom, Pak Ferdi. Pak Alvinus, silakan. Ya, silakan. Suara saya bisa kan? Ya, oke. Bisa. Puji Oke. Tuhan, shalom sekali lagi. Shalom, Pastor Ya. Ferdi. Puji Tuhan, hari ini saya sangat diberkati dengan pembahasan atau materi kita pada sore. Kalau di tempat saya ini sudah malam ini. Di Balikpapan sudah malam ini. Luar biasa ya, karena pemaparan yang disampaikan dengan begitu jelas,
terus diperkuat lagi dengan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Retno dan juga disampaikan oleh Pendeta Fani, itu sudah sangat-sangat memberkati, sehingga saya pun berpikir bahwa kesuksesan dari penginjilan itu tidaklah dilihat dari hasilnya. Ya, apalagi tadi Pastor Hanas menyatakan bahwa soal seseorang itu menerima Tuhan Yesus, mendengarkan Injil, menerima Tuhan Yesus, itu ya haknya Allah. Itu semua Allah yang menentukan. Jadi bukan kita, tugas kita hanya memberitakan saja. Ya, jadi saya berpikir bahwa kegagalan dalam penginjilan ya bukan dilihat dari hasilnya, tapi kegagalan dalam penginjilan adalah tidak memberitakan Injil. Bagi saya ya itulah kegagalan, bukan dilihat dari berapa banyak orang bertobat, berapa banyak orang yang menerima Tuhan Yesus, tetapi kegagalan dalam sebuah penginjilan adalah tidak memberitakan Injil. Nah, karena memang saya pernah mendengar orang mengatakan seperti ini, wah saya bersyukur karena saya 2 orang bisa bertobat, karena saya 3 orang bisa bertobat. Nah, bagi saya itu satu pernyataan-pernyataan yang mungkin keliru, tapi nanti mohon Pak Hanas itu menanggapi tentang hal itu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, masalah pelayanan Paulus yang akhir-akhir ini dikenal dengan pelayanan kontekstualisasi. Ya, ketika aku bersama dengan orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani dan seterusnya. Bagaimana itu korelasinya hal tersebut dengan pelayanan pada masa kini, khususnya dengan orang-orang yang budayanya berbeda, seperti yang disampaikan tadi, dengan agamanya yang berbeda. Apakah yang dimaksudkan oleh Paulus ini, ketika aku bersama dengan orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani dan seterusnya, apakah ini berarti ketika kita menginjili, atau ketika kita dalam pelayanan, kita ada dalam suku ini, kita harus mempelajari suku itu, menjadi seperti mereka. Dan apakah ketika kita bertemu dengan orang yang tidak seagama dengan kita, apakah ini juga bisa dibawa ke situ pengertiannya, kita harus menjadi sama dengan mereka dulu, baru lebih efektif pemberitaan Injil. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, keadaan sekarang ini Pak Hanas, yaitu COVID-19. Tadi Pak Hanas menyatakan bahwa perbuatan baik itu bukanlah Injil, tapi itu kabar baik pun itu bukanlah Injil. Gimana dengan keadaan sekarang ini Pak? Gimana pemberitaan Injil ya dengan COVID-19 ini kita tidak bisa kemana-mana, ya kita tidak bisa mungkin penginjilan secara pribadi dan seterusnya. Apakah dengan pelayanan sosial tersebut, dengan membantu orang lain di masa pandemi ini, apakah itu tidak bisa dikatakan bahwa seseorang itu sedang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik? Karena ada orang bilang Injil juga bicara tentang perbuatan baik, atau ada orang mengatakan Injil sosial, katanya seperti yang ditunjukkan oleh Mother Teresa di India. Jadi memberitakan Injil melalui perbuatan baik. Jadi mungkin itu aja, Pastor Hanas. Terima kasih. Ya, terima kasih brother kita Pastor Ferdi dari Balikpapan yang bisa connect bersama dengan kita di acara CMC Businessman Fellowship ini. Saya ingin menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, sangat setuju, semestinya setiap orang yang sudah mendapatkan anugerah bisa menginjil dan memenangkan orang lain, tidak ada kata-kata yang muncul itu karena saya. Melainkan kita ini hanya menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa, dan itu pun juga harus dihentar kepada Kristus. Bukankah yang membuat orang itu terima Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus? Jadi kalaupun ada orang yang kita bimbing, tuntun, itu juga merupakan anugerah dan kehormatan karena mendapatkan kesempatan dipercaya sebagai abdi Tuhan untuk memenangkan jiwa. Tetapi kembali, itu bukan karena kita, tetapi karena kita hanya dijadikan alatnya. Yang kedua, bicara tentang kontekstualisasi ya. Kontekstualisasi kan sebenarnya itu tekanannya ada pada membangun komunikasi atau menjembatani ya. Nah,
saya kira dulu sebelum Sulawesi Utara istilahnya belum Injil sampai ke sana, ada budaya-budaya yang menarik yang sampai hari ini tetap dilakukan, namun kontennya dirubah. Misalnya orang Manado itu apakah kematian atau pernikahan tetap party. Saya selama 4 tahun, 5 tahun di sana, ada yang namanya kumaus. Kumaus itu adalah saat di mana kita diajak dalam satu kampung atau beberapa kampung untuk berkumpul di satu tempat yang mungkin sekitar seminggu setelah keluarga yang meninggal untuk kumpul bersama untuk membangun fellowship. Nah, dipastikan dalam kesempatan itu setiap orang datang membawa makanannya sendiri, kemudian di-share di meja dan kita makan bersama. Nah, yang menarik, kita perlu hadir dalam kesempatan itu, dan saya beberapa kali ikut dalam kesempatan itu. Nah, justru disitulah kita mendapatkan peluang yang paling besar untuk bicara tentang penginjilan. Kadangkala kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara di forum seperti itu, di mana semua orang kumpul. Biasanya kalau lagi kumaus tuh, sebelum makan itu, suasana itu sangat syahdu. Artinya semua orang itu ingin mendengarkan apa yang mau disampaikan, karena ada keluarga yang sudah meninggal dan sekarang dalam suasana duka di mana kita datang memberikan penghiburan. Jadi semua orang yang hadir dalam kesempatan itu biasanya sangat concern sekali dengan pesan-pesan. Nah, itulah peluang kesempatan kita memberitakan Injil, ya. Nah, kalau kita tidak ikut acara itu, kita akan kehilangan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Apakah di dalam doa kita sambil menginjil, ataukah ketika memberikan sambutan sambil menginjil? Nah, itu menjadi penting sekali. Bicara tentang apa tadi? Kontekstual. Nah, di komunitas orang Toraja juga begitu, ya. Bagaimana cara menginjil yang paling mudah di komunitas orang Toraja? Pas ada acara kedukaan. Semua kumpul, semua ada di situ. Nah, usahakan kita mendapatkan kesempatan berbicara. Nah, ketika kita mendapatkan kesempatan bicara, disitulah kita bisa bicara tentang Injil Yesus Kristus. Nah, menarik sekali di Jawa Barat itu Pak Pendeta Dr. Purnawan Teni Bemas itu sebagai salah seorang pendiri, sebutlah begitu, ya, dan juga dulu ketua dari Institut Alkitab Tyrannus Bandung. Dia merupakan perintis daripada pelayanan untuk suku-suku Sunda, ya. Nah, istri saya bersama dengan putra saya pernah tinggal sekitar setahun lebih lah, ya, di kampus. Dan saya beberapa kali datang dari Jakarta ke Bandung, ke Parompong itu, ya. Saya melihat secara langsung apa yang terjadi di kampus itu, ya. Mungkin sangat berbeda dibanding dengan kampus-kampus lain, ya, karena kampus ini ada di komunitas orang Sunda. Itu ruangan-ruangannya itu semuanya bahasa Sunda. Jadi culture Sunda itu begitu kental di Tyrannus. Bahasanya, kemudian nama-namanya, mungkin juga makanannya, bahkan Pak Purnawan ini juga menjadikan dirinya, kebetulan dia orang Sunda, ya, kalau tidak salah dia orang Sunda, menjadikan dirinya sebagai orang yang concern fokus dengan orang-orang Sunda. Nah, dia belajar budayanya, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan dari bahasa, alat musik, kemudian istilah-istilah, jenis makanan, berpakaian. Nah, dia punya komunitas tersendiri untuk hal tersebut. Ini menarik, ya, menarik. Jadi kita tidak perlu membawa orang yang belum mengenal Tuhan itu untuk dipaksakan memiliki culture atau budaya yang sama dengan kita. Sebaiknya mereka tetap dalam budayanya, ya. Nah, bagaimana kalau beda agama?
Nah, memang pendekatan yang paling bagus menurut saya kita mendekat mereka, bukan mereka mendekat ke kita. Salah satunya apa? Ya ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya corporate. Misalnya ada kerukunan umat beragama ataupun seminar-seminar. Nah, paling gampang kalau mau ya join dengan mereka dalam proyek-proyek mereka. Karena mereka juga sebenarnya bukan orang-orang yang anarkis. Jadi selalu ada kesempatan, peluang bagi kita untuk bisa mengkomunikasikan Injil secara tidak formal kepada mereka. Nah, yang terakhir terkait dengan COVID-19, saya tidak menolak perlakuan baik, menolong orang lain di tengah-tengah COVID-19 itu bagus sekali ya. Dan itu Yesus ajarkan, tapi saya tidak sama sekali menyetujui ketika perbuatan baik itu sudah dilakukan, generous itu ditunjukkan, kesopanan itu ditunjukkan, maka kita berhenti bicara tentang Injil secara verbal. Jadi Injil secara verbal harus tetap disampaikan. Bagaimana mereka beriman kalau mereka tidak pernah mendengar Injil Yesus Kristus? Iman timbul dari pendengaran. Jadi sembari kebajikan-kebajikan di COVID-19 ini dilakukan, maka harus ada hikmat juga untuk tetap menyatakan kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Pastor Ferdi dan kita semua di dalam pertemuan Zoom ini. Selanjutnya serahkan kepada Pastor Peter. Oke, terima kasih Dr. Ana atas pencerahannya. Oke, karena waktu sesuai komitmen kita adalah jam 6 petang lewat 5, maka kita dalam doa-doa sebelum jam 7 nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Hanas. Terima kasih, mari kita sama-sama berdoakan tentang bagaimana kami harus bersaksi, bagaimana kami harus memberitakan Injil Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terpatri di hati kami masing-masing, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Sebentar kami hendak rehat, makan malam, mandi, ataupun acara lainnya sebelum kami akan bertemu jam 7 malam nanti. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Haleluya, amin. Shalom, shalom, selamat Shalom, Tuhan berkati. Kita telah Rehat.